Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk hari ini tertulis di dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sungguh beginilah firman Tuhan. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, barang rampasan tiran akan diserahkan. Betapapun mereka bermegah karena mempunyai hak untuk memerintah dan bermegah di dalam gelar yang mereka rebut. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa mereka adalah perampok yang paling jahat ketika Ia mengancam bahwa Ia akan kembali atau menjadi pembalas dan akan merampas barang rampasan mereka. Tuhan juga tidak membatalkan kekuasaan yang adil. Oleh karena itu, kekuasaan yang mereka rebut atas umat Tuhan hanyalah perampokan dan tirani yang jahat. Baik senjata mereka maupun kekuatan mereka maupun persiapan mereka yang suka berperang tidak akan menghalangi Tuhan untuk mengambil dari tangan mereka suatu kepemilikan yang tidak adil. Janji ini juga tidak hanya berhubungan dengan musuh-musuh, baik itu lahiriah daripada para tiran, tetapi juga dengan tirani-tirani setan yang darinya kita diselamatkan oleh kuasa Allah yang ajaib. Benar sekali, Dia mempunyai kekuasaan yang sangat besar, namun Tuhan jauh lebih berkuasa, mengambil senjatanya, bahkan menghancurkan benteng-bentengnya, agar Dia dapat membebaskan kita. Oleh karena itu, jika kita telah mengalami kuasa Allah di dalam hal ini, maka hendaklah semakin kuat pula alasan kita untuk percaya bahwa Dia atau Allah pasti akan menjadi pembebas bagi kita. Kapanpun musuh kita menyerang, kapanpun musuh kita berhadapan dengan kita, tapi hal yang pasti, maka Tuhan akan menjadi pelindung dan pembebas di dalam kehidupan kita. Tuhan juga mengatakan, aku akan menentang dia yang menentang engkau. Ketika Dia mengancam bahwa Dia akan bertentangan dengan kepentingan kita, maka kita mau melihat Tuhan ingin mengingatkan kita untuk mempertimbangkan kekuasaan-kekuasaannya, agar kita tidak menganggap masalah tersebut berdasarkan akal manusia ataupun kekuatan yang kita miliki, ataupun yang kita miliki hingga saat ini. Oleh karena itu, kita tidak boleh melihat pada apa yang kita lakukan dengan sumber daya apa yang kita miliki saat ini. Namun, tugas kita adalah menyerahkan semua kepada Allah semata yang berkenan untuk melindungi dan membela kita. Kemudian Tuhan juga menegaskan bahwa Ia akan menjadi pengadil yang kuat untuk membalas fitnah musuh. Kami telah mengatakan sedikit sebelumnya bahwa orang-orang jahat tidak hanya diburu dengan kekerasan dan kekejaman terhadap gereja, namun juga membebani gereja dengan tuduhan palsu dan fitnah, seolah-olah mereka mempunyai hak
untuk memperlakukan gereja dengan kekejaman. Oleh karena itu, penghiburan ini sangat diperlukan, bahwa Allah akan menjadi pembela di dalam kepolosan kita untuk mencerai-beraikan dengan pembelaannya atas semua keberpura-puraan yang sia-sia yang memperkuat keberanian dan keganasan orang-orang jahat. Oleh karena itu, dia mengulangi lagi di dalam nats ini, "Aku akan menyelamatkan anak-anakmu." Saudara yang terkasih, kita mendapatkan penghiburan besar karena mengetahui bahwa kita dipersatukan dengan Dia hanya di dalam suatu ikatan yang begitu erat, sehingga Tuhan menentang semua orang, semua musuh yang menentang kita, memberkati mereka yang mau memberkati kita, dan sebaliknya mengutuk mereka yang mengutuk kita. Dan singkatnya menyatakan bahwa Dia adalah musuh dari musuh kita. Kejadian 12 ayat yang ketiga. Oleh karena itu juga harus kita perhatikan bahwa ketika kita dipulihkan pada kebebasan dan kehidupan, ketika kita tidak ditindas oleh musuh, dan singkatnya ketika kita diselamatkan juga, itu bukanlah suatu pekerjaan yang sia-sia. Agar tidak seorang pun boleh menganggap bahwa apa yang Allah perintahkan agar kita harapkan berasal dari usaha sendiri merupakan suatu berkat yang luar biasa yang hanya berasal dari Allah itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan ini juga yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini. Banyak hal yang kita pergumulkan, pergumulan-pergumulan yang muncul di tengah-tengah kehidupan kita, baik dari orang terdekat, dari lingkungan kita, baik dari orang-orang yang tidak mengenal kita. Banyak hal yang menjadi pergumulan kehidupan kita. Tetapi penghiburan ini Tuhan berikan ketika Tuhan menyertai kita dan bersama dengan kita. Apa yang kita rasakan, bagaimana Tuhan melindungi kita atas apa yang kita alami, atas apa yang kita pergumulkan juga di dalam keseharian, di dalam segala pekerjaan kita. Bagaimana kita juga merasakan bahwa Tuhan ikut berperang di dalam kehidupan kita, di dalam pergumulan kehidupan kita, bahwa Tuhan senantiasa berada di samping kita untuk mendampingi kehidupan kita. Maka ajakan inilah ketika Tuhan mengatakan bahwa Aku akan menyelamatkan anak-anakmu. Artinya penyertaan Tuhan tidak hanya bersifat sementara, tetapi bagi orang yang selalu menyerahkan segala pergumulannya kepada Tuhan, hal yang menghibur kita, Tuhan mengingatkan kita dan meyakinkan kita bahwa senantiasa penyertaan dan penyelamatan Tuhan hadir dan senantiasa ada bersama dengan kita di dalam kehidupan kita. Untuk itu, sahabat Saruha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka serahkanlah segala kekhawatiranmu agar Tuhan yang menyertai engkau di dalam segala pergumulan kita. Jangan takut untuk hadir, untuk datang ke hadapan Tuhan, untuk mempergumulkan, untuk menyampaikan segala pergumulan kita. Tuhan tahu dan Tuhan melihat apa yang kita hadapi saat ini. Tetapi bagaimana keinginan kita datang ke hadapan Tuhan untuk menyerahkan segala apa yang kita hadapi, dan biarkan Tuhan yang bekerja, dan biarkan Tuhan juga yang memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Puji syukur kami sampaikan ke hadapan-Mu Tuhan, di dalam segala berkat karunia yang senantiasa kami dapatkan atas pemberian Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan menyertai segala proses perjalanan kehidupan kami hingga saat ini. Begitu banyak hal-hal yang kami hadapi, yang kami pergumulkan setiap harinya, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan kami,
begitu banyak hal yang kami pergumulkan, begitu banyak hal yang kami hadapi setiap harinya silih berganti. Tapi hingga pada saat ini kami meyakini Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Untuk itu kami hanya mau serahkan seluruh kehidupan kami. Apapun yang sudah kami lalui, apapun yang akan kami lalui, Tuhanlah yang bersama dengan kami, mengokohkan langkah kami untuk melangkah, sehingga apapun yang kami hadapi, kami boleh memenangkan itu untuk kebaikan di dalam kehidupan kami. Dan senantiasa ajar kami Tuhan untuk menyerahkan pergumulan hidup kami, agar kami tidak memiliki sikap yang sombong angkuh terhadap Tuhan, tetapi hendaklah kami selalu di dalam kerendahan hati, mau hadir, mau datang ke hadapan Tuhan, agar Tuhan juga yang bersama-sama dengan kami. Kami sampaikan seluruhnya jemaatmu dimanapun mereka berada, di dalam segala aktivitasnya. Tuhan juga yang menyertai mereka, agar apapun yang hendak mereka mulai di dalam kehidupannya, itu boleh berbuahkan kebaikan dalam kehidupan mereka. Bagi jemaatmu yang hingga pada saat ini, yang masih mengalami sakit penyakit, baik di dalam rumah sakit dan juga di rumah mereka masing-masing, Tuhan Engkau menjamah mereka, Tuhan memberkati segala apa yang mereka makan, obat dan juga makanan yang masuk ke dalam tubuh, dan itulah menjadi sumber kekuatan ketika Tuhan izinkan mereka mendapatkan kesembuhan, agar mereka boleh kembali di dalam aktivitas mereka sehari-harinya. Kami sampaikan kehidupan kami dan juga segala pelayanan kami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, dan juga di tengah-tengah gerejamu, hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar itu tidak menjadi penghalang berkat-berkat Tuhan kepada kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.